Oke, Bapak Ibu kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya adalah pemutaran video sambutan Ditjen Pajak Republik Indonesia Bapak Surya Utomo yang diikuti dengan pemutaran video pemutakhiran NIK menjadi NPWP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya adalah video terkait dengan pemutakhiran NIK menjadi NPWP. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda.
Selamat, login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik, telah kita saksikan bersama video sambutan dan juga video pemutaran terkait dengan pemutakhiran NIK menjadi NPWP ya kawan pajak. Jangan lupa silahkan cek NPWP-nya. Pastikan sudah dilakukan pemutakhiran agar NIK Bapak Ibu atau kawan pajak dapat digunakan sebagai NPWP. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ika, saya adalah salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Blitar yang akan bertindak sebagai pembawa acara dan juga moderator untuk kegiatan kelas pajak pada siang hari ini. Hari ini saya tidak sendiri tentu saja. Hari ini saya ditemani oleh Kak Asmi yang bertugas sebagai operator, kemudian ada Kak Melisa yang nanti akan membawakan materi terkait dengan laporan SPT tahunan untuk karyawan swasta. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang baru saja bergabung ya. Bapak Ibu kawan pajak hari ini yang bergabung adalah kita undang kemarin ini adalah pegawai swasta ya. Jadi kemarin mendaftarkan NPWP sebagai pegawai swasta dan kita cek ternyata tahun 2022 belum melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi siang ini sengaja kita undang, jadi kita memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu dan juga bagaimana caranya melaporkan SPT tahunan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, hari ini materi hari ini dan juga video akan kami bagikan kembali kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp yang sudah didaftarkan ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kalau misalkan belum mendaftarkan WhatsApp Ibu ataupun kawan pajak, jadi nanti rekaman video dan juga materinya akan kami bagikan. Tanpa berpanjang kata, saya serahkan waktu dan tempat kepada Kak Melisa untuk membawakan materi pada siang hari ini. Silakan Kak Melisa. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih Kak Selamat siang teman-teman semuanya. Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf saya kebiasaan menyebutnya kawan pajak kalau misalkan bertemu dengan wajib pajak sekalian. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Melisa. Saya adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Blitar, salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Blitar. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian biasanya pernah main ke KPP Pratama Blitar nih, nah itu kemungkinan bertemu dengan saya. Saya tidak ada suaranya. Tes, apakah suara saya tidak terdengar? Cek, halo, bagaimana? Apakah suara saya tidak terdengar? Bagi yang misalkan masih belum terdengar suaranya, mohon silahkan dicek gambar mic yang ada di pojok kiri bawah, dipastikan sudah join audio ya Bapak Ibu.
biasanya kendalanya ada di situ, belum join audio sehingga suara kami tidak terdengar. Atau apabila suara kami nampaknya putus-putus, bisa dicek juga koneksi internetnya. Biasanya itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa suara kami tidak terlalu terdengar di Bapak Ibu sekalian. Nggih. Biar tidak terlalu berlama-lama lagi, saya akan memulai saja materi hari ini, yaitu tentang pelaporan SPT tahunan untuk karyawan swasta atau pegawai swasta. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang diundang pada siang hari ini kemarin terdaftar di DJP itu sebagai pegawai swasta atau karyawan swasta. Yang dimaksud dengan karyawan swasta di sini adalah Bapak Ibu sekalian yang bekerja itu ikut di perusahaan atau ikut di orang lain, artinya tidak memiliki usaha sendiri. Bapak Ibu sekalian bekerja untuk orang lain, kesannya seperti itu ya. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian memiliki NPWP, nah banyak nih yang nggak tahu, misalkan sudah pernah daftar, lalu sudah punya NPWP, tetapi tidak tahu kewajibannya. Nah, Bapak Ibu sekalian memang benar, oh saya kan tidak bayar pajak, Mbak. Ya, betul sekali Bapak Ibu sekalian tidak perlu membayar pajak, karena pajaknya dipotong oleh perusahaannya atau oleh pemberi kerjanya. Tapi Bapak Ibu sekalian punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, SPT ini merupakan formulir yang digunakan Bapak Ibu untuk lapor penghitungan dan atau pembayaran PPh. Jadi, memang Bapak Ibu tidak punya kewajiban untuk membayar, tetapi Bapak Ibu sekalian punya kewajiban untuk melaporkan bahwa penghasilannya sudah dipotong oleh pemberi kerjanya. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi di depan, kewajiban Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya ada 4. Yang satu daftar, yang satu menghitung, lalu membayar, lalu melapor. Nah, daftar pasti sudah pernah dilakukan ya, karena sudah memiliki NPWP. Lalu yang bagian menghitung dan membayar, inilah yang nantinya akan dihitung dan dibayar oleh pemberi kerjanya. Jadi Bapak Ibu bisa skip bagian hitung dan bayar, lalu lanjut ke bagian lapor. Jadi memang tidak wajib untuk membayar karena sudah dipotong oleh pemberi kerjanya, tetapi Bapak Ibu sekalian wajib untuk melaporkan penghasilannya yang sudah dipotong oleh perusahaannya tadi. Selanjutnya adalah kita mengenal jenis-jenis formulir SPT tahunan. Nah, untuk orang pribadi, SPT tahunan itu terbagi jadi 3 jenis. Yang satu formulir 1770, satunya 1770S, dan satunya lagi 1770SF. Untuk yang 1770 ini biasanya untuk yang memiliki usaha atau penghasilannya itu dari 1 atau lebih pemberi kerja. Biasanya menggunakan formulir 1770. Tetapi apabila Bapak Ibu ini bekerja di satu tempat, di satu perusahaan, itu biasanya memakainya yang 1770S atau 1770SS. Nah, apa sih 1770S dan SS ini? Sebenarnya S itu singkatan dari sederhana. Nah, karena Bapak Ibu sekalian kan sudah tidak perlu menghitung lagi tadi ya, dan tidak perlu membayarkan pajaknya karena sudah dihitungkan dan dibayarkan oleh perusahaannya atau pemberi kerjanya, Bapak Ibu cukup wajib melaporkan saja penghasilannya tadi yang sudah dipotong menggunakan formulir 1770S atau 1770SS. Nah, untuk menentukan, saya menggunakan formulir 1770S atau SS nih, itu bisa dari penghasilannya. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian penghasilannya masih di bawah 60 juta, maka memakai formulir 1770SS. Sedangkan bila di atas 60 juta, menggunakan formulir 1770S. Nah, untuk pelaporan sendiri, dokumen apa sih sebenarnya yang harus disiapkan? Nah, dokumen yang harus disiapkan sebelum mengisi SPT tahunan itu ada beberapa seperti yang tampak pada layar, yaitu bukti potong 1721A1 atau A2, bukti potong PPh final,
daftar harta, daftar utang, atau yang terakhir adalah daftar atau kartu keluarga. Saya akan jelaskan yang pertama, yaitu bukti potong 1721A1 atau A2. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu sekalian ketika menjadi pegawai di suatu perusahaan atau bekerja di pemberi kerja, maka Bapak Ibu itu punya hak untuk memiliki atau meminta bukti potong. Jadi kan biasanya sering nih saya dengar, loh saya kan pegawai, harusnya sudah dilaporkan sama pemberi kerja saya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Pemberi kerja Bapak Ibu itu hanya memotongkan pajaknya saja. Tetapi untuk pelaporan SPT tahunan itu adalah kewajiban dari pemilik NPWP-nya. Jadi kewajibannya pemberi kerjanya itu adalah motong pajaknya, lalu memberikan bukti potongnya sebagai tanda kalau ini loh sudah saya potong, kayak bisa dibayangkan tuh seperti memberikan kwitansi ya kalau misalkan kita membeli sesuatu. Nah, kalau di perpajakan itu kwitansi tadi disebutnya dengan bukti potong. Jadi biar ada buktinya nih sudah dipotong pajaknya, Bapak Ibu juga wajib mendapatkan bukti pemotongannya berupa bukti potong 1721A1 atau A2. Nah, untuk yang A1 itu untuk pegawai swasta ya, biasanya Bapak Ibu nanti akan dapatnya bukti potong 1721A1. Sedangkan kalau misalkan pada siang hari ini ada PNS yang ikut mungkin, nah itu nanti bukti potongnya namanya 1721A2. Selanjutnya bukti potong PPh final. Kalau bukti potong PPh final ini tidak semuanya biasanya dapat, tergantung dari apakah penghasilannya itu dipotong dengan PPh final atau tidak. Apabila tidak, ya tidak dapat. Biasanya cukup mendapatkan bukti potong 1721 saja. Lalu daftar harta, daftar utang, dan kartu keluarga ini juga harus disiapkan karena nanti untuk pengisian SPT tahunan Bapak Ibu sekalian wajib juga mengisi kolom harta, utang, dan juga keluarga. Nah, SPT tahunan sendiri sebenarnya bisa dilaporkan itu melalui berbagai media. Bisa juga melalui secara manual atau secara online. Kalau untuk manual, seperti yang kita ketahui, tinggal datang saja langsung ke KPP atau ke KP2KP terdekat. Nah, selain itu juga apabila Bapak Ibu sudah punya formulirnya nih, itu juga bisa dilaporkan secara manual, jadi formulir tersebut dikirimkan ke KPP terdaftar melalui kantor pos atau jasa ekspedisi lainnya. Nah, yang kedua adalah online. Di sini nanti kita akan lebih menjelaskan yang online ya, karena sekarang kan sudah zamannya online-online. Biar Bapak Ibu semua tidak perlu repot-repot lapor datang ke kantor, biasanya kita pasti sarankan untuk melapor secara online. Nah, kalau di online ini enak, tinggal pokoknya ada kuota internet, ada HP, atau ada perangkat elektronik, itu sudah bisa untuk melakukan pelaporannya. Kita untuk belajar langsung saja learning by doing ya. Hari ini kita akan menjelaskan step by step satu persatu tentang tata cara pelaporan SPT tahunan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada Nona Sinta, dia karyawati belum menikah. Penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Nah, Nona Sinta ini akan melaporkan SPT tahunan orang pribadi untuk tahun pajak 2022. Di layar ditunjukkan alur tahap pelaporannya ada beberapa ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu login akun DJP online. Bisa melalui www.pajak.go.id atau Bapak Ibu bisa juga langsung mengetikkan djponline.go.id, biasanya itu langsung masuk nanti. Nah, untuk masuk ke situ nanti ini yang biasanya ditanyakan setiap tahunnya, EVIN. Nah, apa sih EVIN itu? EVIN itu adalah Electronic Filing Identification Number atau 10 digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh DJP. Fungsinya sebenarnya mudahnya itu seperti token. Ya.
EVIN ini bukan password. Ya, jadi jangan salah mengira bahwa biasanya kalau sudah punya EVIN langsung masuk, dimasukkan NPWP-nya, bagian password diisi dengan EVIN. Menika salah, nggih. Nah, EVIN ini cuma token saja. Token untuk masuk ke DJP online apabila 1. Belum registrasi, 2. Bapak Ibu lupa password, atau 3. Bapak Ibu juga lupa emailnya. Jadi sudah lupa password, lupa email. Nah, ini dibutuhkan yang namanya EVIN. Jadi jangan salah sangka, EVIN itu bukan password. EVIN itu hanya token apabila Bapak Ibu belum registrasi ataupun lupa password untuk masuk DJP online. Oh iya, ada lagi nih yang biasanya mengira DJP online sama dengan e-registration. Jadi beda nggih Bapak Ibu. Kalau dulu ketika daftar NPWP itu kan masuknya ke IREG. Nah, kita tuh sering nanya ke wajib pajak atau Bapak Ibu sekalian ketika mereka bilang, saya nggak bisa masuk DJP online. Kita tanyain, sudah daftar atau belum? Sudah. Lalu yang dimasukkan adalah password untuk e-registration. E-registration itu waktu pendaftaran NPWP itu loh Bapak Ibu. Nah, itu berbeda nggih. Jadi memang untuk daftar NPWP lewatnya IREG. Nah, tetapi ketika untuk lapor SPT tahunan itu nanti melalui DJP online. Itu harus registrasi lagi. Jadi bukan registrasi mendaftar NPWP, tetapi mendaftarkan NPWP-nya supaya bisa masuk ke DJP online. Seperti itu. Itu dibutuhkan yang namanya EVIN ini. Lalu gimana caranya supaya saya bisa dapat EVIN? Biasanya kan pertanyaannya begitu. Nah, EVIN ini tidak, Bapak Ibu bisa sebenarnya minta EVIN ke KTP terdekat, bisa. Nanti akan dicetakkan ulang. Tetapi apabila Bapak Ibu berhalangan, Bapak Ibu juga bisa minta EVIN itu secara online. Seperti tata caranya sudah ditunjukkan pada layar, yaitu dengan cara mengirim email nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengirim email ke alamat email KPP Blitar di kpp.653@pajak.go.id. Ya, jangan salah nggih. Soalnya banyak juga yang salah ngirimnya. Saya sudah ngirim email tapi kok tidak dibalas, ternyata bukan @pajak.go.id tapi @gmail.com. Nah, itu juga banyak akhirnya kita nggak bisa balas karena nggak masuk ke kita emailnya. Nah, jadi diperhatikan lagi kalau memang mau minta EVIN, nanti harus ngirim emailnya ke kpp.653@pajak.go.id. Nah, untuk data-data yang harus diketikkan bisa dilihat pada layar. Nanti untuk subjek emailnya bisa ditulis aktivasi atau lupa EVIN, ya. Lalu di bagian isi emailnya bisa diketikkan NPWP-nya, nama, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email yang terdaftar, dan juga nomor HP. Selain itu, sebagai identifikasi kami apakah memang benar EVIN ini diminta oleh si empunya, Bapak Ibu harus menyiapkan foto selfie dengan memegang KTP dan NPWP dengan jelas. Ya, jadi kan supaya kita tuh tahu yang minta siapa, karena kalau yang minta ternyata bukan yang bersangkutan dan nanti disalahgunakan juga merupakan kewajiban kami untuk tidak menyerahkan EVIN-nya. Jadi makanya kenapa sih kok harus pakai selfie, itu sebagai identifikasi kami kalau memang oh iya ini fotonya sama KTP-nya sudah sama, biasanya kayak gitu, terus nanti kita kirimkan EVIN-nya. Nah, kalau sudah punya EVIN, lalu apa yang harus dilakukan? Langsung masuk ke login akun www.pajak.go.id atau langsung masuk ke DJP online, bisa sama saja. Nanti loginnya dimasukkan NPWP-nya atau NIK-nya. Tadi seperti yang dijelaskan di depan, kalau sekarang kan NIK sama dengan NPWP. Jadi apabila Bapak Ibu ketika daftar dulu sudah mutakhir datanya NIK dengan NPWP, maka Bapak Ibu bisa mengetikkan di bagian NPWP itu nomor NIK-nya. Nah, itu nanti juga sama saja bisa login ke akun Bapak Ibu sekalian.
Lalu setelah itu dituliskan kata sandinya di akun situ. Kata sandi ini bukan Evin ya, sekali lagi. Jadi ini adalah password yang dibikin sendiri sama Bapak Ibu sekalian. Bukan Evinnya tadi terus diketikkan ke sini, pasti nanti tidak mau. Apabila Bapak Ibu tadi sudah punya Evin, kata sandinya salah, di bagian sini kan ada tulisan lupa kata sandi. Nah, itu bisa diketikkan di situ. Tetapi apabila Bapak Ibu sekalian sudah punya Evin, tetapi belum pernah sama sekali masuk ke DJP online, maka bisa mendaftar terlebih dahulu di bagian daftar di sini. Nah, di bawahnya lagi, bawahnya login itu. Diketik tombol yang berwarna biru. Apabila sudah didaftarkan atau sudah diganti kata sandinya, Bapak Ibu sudah tahu sandinya sekarang yang baru apa? Tinggal diketikkan saja NPWP atau NIK-nya di bagian atas, kata sandi di bawahnya, lalu diketikkan kode keamanan atau CAPTCHA. Ini, yang NPG 6E ini. Diketikkan ke situ, baru klik login. Setelah itu, nanti baru bisa login ke akun DJP online-nya. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian berhasil untuk masuk atau login ke DJP online, itu nanti akan keluar tampilan seperti pada layar ini, ya. Nah, di situ pasti ada kartu NPWP-nya elektronik. Nah, itu bisa digunakan menggantikan kartu NPWP fisik bisa. Jadi apabila dibutuhkan, kayak biasanya kan sering mau keperluan apa, butuh fotokopi NPWP, itu saja dicetak sampun bisa untuk menggantikan kartu NPWP yang fisik. Karena itu nomornya juga sama, memang dibuat seperti itu, dibuat elektronik seperti itu, jadi Bapak Ibu sekalian apabila kehilangan bisa langsung mencetak lagi, mempermudah Bapak Ibu sekalian apabila ingin mencetak kartu NPWP. Seperti itu ya, namanya NPWP virtual, itu sama saja fungsinya dengan NPWP fisik. Selanjutnya untuk lapor, maka yang dipilih adalah lapor yang di atas ya. Nah, setelah diklik lapor, Bapak Ibu semua sekalian pasti akan melihat bagian di bawah. Jadi ada pilihan e-form, e-filing, atau bea materai. Yang dipilih untuk pegawai swasta adalah e-filing atau e-filing biasanya kita nyebutnya, nggih. Yang dipilih yang e-filing itu diklik. Nah, nanti akan muncul e-filing Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tahun sebelumnya sudah pernah melaporkan SPT tahunan melalui e-filing, maka nanti akan muncul di situ, di bagian arsipnya, daftar SPT-nya. Tetapi untuk pelaporan khusus e-filing, kalau tahun sebelumnya lapornya secara manual, pasti nanti di situ nggak akan muncul. Tapi di kita datanya sudah muncul kalau sudah melakukan pelaporan SPT. Yang muncul di situ hanya untuk pelaporan secara e-filing, ya. Nah, lalu setelah itu klik buat SPT untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya kita masuk ke alur tahapan pelaporan yang kedua, yaitu yang pilih SPT. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah untuk SPT 1770S ya, untuk yang penghasilannya di atas 60 juta. Untuk SPT dengan penghasilan di atas 60 juta, ini nanti harus memiliki yang namanya bukti potong 1721, nggih. Ya, dua-duanya sebenarnya harus memiliki, tetapi untuk yang 1770S, terutama yang 1770S ini, karena penghasilan di atas 60 itu, semuanya pasti kepotong pajaknya. Ya, hampir dipastikan semuanya yang dengan penghasilan segitu pasti sudah dilakukan pemotongan pajak oleh pemberi kerjanya. Sehingga pemberi kerja wajib memberikan bukti potong 1721 ke Bapak Ibu sekalian yang digunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, ketika tadi habis diklik pilih e-filing, nanti akan muncul deretan pertanyaan seperti yang tampak pada layar. Yang pertama adalah, apakah Anda menjalankan usaha? Pilih tidak, karena memang seorang pegawai bukan usahawan. Kalau usahawan beda lagi SPT-nya. Lalu apakah seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT? Pilih tidak juga, karena jika menjalankan kewajiban bergabung antara suami istri, maka dipilih.
Tidak. Selanjutnya adalah, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Dipilih tidak, nggih, karena pertanyaannya kurang. Apabila penghasilan Bapak Ibu sekalian di atas 60 juta, maka yang dipilih yang tidak. Nanti akan keluar pertanyaan lagi berupa seperti yang terakhir, apakah Anda dapat menggunakan formulir 17.7S, 70S, ngapunten. Pilihlah form yang akan digunakan. Nanti pilih yang hari ini saya jelaskan adalah untuk dalam bentuk formulir karena memang lebih ringkas pelaporannya. Tetapi apabila Bapak Ibu ingin mencoba dengan panduan, monggo silahkan. Itu nanti pengisiannya dengan cara menjawab pertanyaan lebih lama karena menjawab pertanyaan satu persatu. Yang hari ini saya jelaskan yang dalam bentuk formulir karena langsung keluar formnya ini diisi apa, formnya ini diisi apa, seperti itu, nggih. Jadi lebih ringkas sebenarnya. Lalu setelah selesai menjawab semua pertanyaan, ketik SPT 1770S dengan formulir. Nah, kita langsung masuk ke alur tahapan pelaporan yang ketiga, yaitu mengisi formulir. Nanti pertama kali yang muncul adalah data formulirnya berupa ditanyakan tahun pajak yang akan dilaporkan. Maka Bapak Ibu sekalian langsung pilih saja SPT tahunan, tahun pajak terakhir yaitu tahun 2022. Oh ya, ngapunten saya tadi lupa menjelaskan bahwa yang kami undang kemarin adalah yang belum lapor SPT tahunan tahun pajak 2022, nggih. Jadi kita ngambil datanya itu per tanggal 27 Agustus. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang setelah tanggal 27 Agustus, antara 27 Agustus dengan tanggal sekarang itu tanggal 7, sudah lapor SPT, meninggalkan kelas pajak juga nggak apa-apa soalnya karena sudah dilaporkan. Tetapi apabila memang, oh saya pengen bisa nih tahun depannya, monggo silahkan diikuti terus. Jadi ini yang kita undang memang khusus yang belum lapor tahun pajak 2022, maka hari ini kita berikan contoh tahun 2022. Nah, kita kembali ke cara mengisi formulirnya tadi, data formulir tahun pajak dipilih tahun 2022. Itu nanti status SPT akan langsung terpilih normal, karena memang belum pernah lapor sebelumnya. Tetapi apabila Bapak Ibu sekalian sudah pernah lapor, terus mau laporan lagi karena, aduh isiannya yang kemarin salah, ada harta saya yang belum saya laporkan, bisa, namanya laporan pembetulan. Nanti ketika milih tahun pajaknya juga di status SPT-nya berubah. Langsung secara otomatis ke pembetulan 1 atau pembetulan 2, tergantung berapa kali Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pelaporan SPT tahunan. Setelah itu langsung klik saja selanjutnya. Nah, di halaman pertama paling atas, nanti akan ada bagian A. Lampiran 2 tulisannya bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ini diisi khusus apabila Bapak Ibu sekalian ada yang punya bukti potong PPh final. Taunya dari mana Mbak bukti potong PPh final atau bukan? Dari judul atasnya. Biasanya kalau memang dapat bukti potong PPh final, dia itu di paling atas itu ada tulisannya bukti potong pajak penghasilan final, seperti itu. Apabila yang didapat Bapak Ibu itu yang paling atas pojok kanan itu tulisannya 1721, maka itu bukan final ya, tidak usah diisi di sini, bisa langsung dilewati. Tapi kalau misalkan dapat 2 nih, yang satu 1721, yang satu tulisannya PPh final dan atau bersifat final, maka yang bagian bukti potong yang tulisannya final atau bersifat final itu tadi diisikan di bagian A ini. Bisa langsung diklik tambah saja. Nah, nanti akan keluar kolom seperti yang tampak pada layar. Sumber jenis penghasilannya monggo bisa dipilih di situ. Oh iya, PPh final dan atau bersifat final itu juga salah satunya apabila Bapak Ibu sekalian punya tabungan deposito. Itu biasanya tiap tahun dari bank itu akan mengeluarkan bukti potongnya yang entah itu dikirim secara email atau dikirimkan melalui pos, gitu. Itu juga wajib dilaporkan di sini. Nah, apabila tidak ada, bisa dilewati. Ini saya sesuaikan apabila punya, gitu. Tadi misalkan dapat bukti potong PPh final atau yang bersifat final,
Maka masuk ke situ, klik tambah, lalu masuk ke sumber jenis penghasilannya, dipilih yang apa sesuai dengan bukti potongnya. Setelah itu di kolom bawahnya diisi DPP atau penghasilan bruto. Biasanya di bukti potongnya itu sudah ada, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ini saya isi apa, di situ biasanya sudah ada penghasilan bruto berapa, lalu PPh terutangnya berapa, dipotong berapa, sudah ada. Jadi tinggal dimasukkan, lalu klik simpan. Nah, kalau sudah terisi semua, misalnya punya satu bukti potong itu tadi, diklik tambah, sudah diisi semua, lalu klik lanjut ke daftar harta ke kolom berikutnya. Nah, harta pada akhir tahun. Ini adalah harta yang dimiliki Bapak Ibu pada tahun 2022, per Desember 2022. Jadi harta itu tidak melulu yang besar-besar seperti harus punya rumah mewah atau saham atau tanah berhektar-hektar, tidak perlu seperti itu. Tabungan yang ada di bank itu juga termasuk harta. HP yang panjenengan biasa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu juga termasuk harta. Ini wajib diisi nggih Bapak Ibu, karena nanti kalau nggak diisi tidak bisa lanjut seperti itu. Jadi Kak, loh saya tuh nggak punya harta Mbak, tapi pegang HP lah. Itu apa? Itu harta. Saya nggak punya harta Mbak, tapi tadi ke sini naik motor, misal kayak gitu. Itu juga harta. Jadi itu nanti wajib dilaporkan di situ, nggih, berapapun itu jumlahnya. Cara mengisinya, diklik pada bagian tombol daftar, tombol tambah, punten. Diisi di tombol tambah. Nanti kalau sudah diklik tombol tambahnya akan keluar kotak seperti ini. Nah, lalu dipilih kode hartanya sesuai dengan harta yang dimiliki. Misal Bapak Ibu punyanya uang tabungan. Tabungannya berapa? 500.000, misal seperti itu, nggih. Nanti kode hartanya dipilih, uang tabungan di situ ada. Nama hartanya bisa diisi dengan misalkan Bapak Ibu sekalian itu punya tabungannya di Bank BRI, bisa diisi nama harta Bank BRI. Lalu tahun perolehan, apabila Bapak Ibu melihatnya dari akhir tahun 2022, misal di 2022 saya punya uang 500.000 di Bank BRI. Itu nanti tahun perolehan diisi tahun 2022. Lalu harga perolehannya diisi itu tadi, uang sejumlah 500.000, keterangannya bisa juga, itu terserah Bapak Ibu sekalian, ya. Bisa juga diisi kayak tabungan pendidikan atau apa, atau di strip juga tidak apa-apa. Lalu setelah itu diklik simpan. Nah, kalau nanti ada harta lainnya, misal saya punya rumah, motor, tabungan, emas, kayak gitu, diklik tambah satu persatu, diisi satu persatu, dibedakan, nggak boleh dijadikan satu. Seperti itu. Nah, harta, tahun perolehan, harga perolehan, keterangan. Nah, itu tadi kan uang ya. Kalau bentuknya kayak kendaraan gimana, Mbak? Nah, kalau bentuknya kendaraan, untuk bagian tahun perolehan diisi tahun belinya ya. Jangan khawatir nanti nggak kena pajak ya, karena pas beli juga kan sudah ada pajaknya. Nah, nanti nggak kena pajak, kita cuma mau mendata saja apa saja yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, karena harta itu pajak penghasilan itu kaitannya adalah dengan harta. Kalau punya penghasilan biasanya sudah pasti punya harta, berapapun jumlahnya ya. Apabila ini nanti misalkan harta saya semuanya atas nama istri saya, tetapi istrinya ibu rumah tangga tidak bekerja, di-list saja di situ. Karena suami sama istri itu merupakan satu kesatuan ekonomi, seharusnya cuma memiliki satu NPWP saja. Tetapi apabila misalkan istri saya sudah punya NPWP dan sudah di-list di istri saya, lalu saya ngisi apa? Saya nggak punya harta sama sekali. Benda yang digunakan secara pribadi oleh Bapak Ibu sekalian adalah harta atas nama Bapak Ibu sebenarnya. Walaupun sebenarnya misalkan saya punya rumah nih, tapi masih atas nama orang tua saya, tapi yang menempati saya. Orang tua saya sudah nggak ada, seperti itu. Belum saya balik nama. Itu sudah atas nama Bapak Ibu sebenarnya. Jadi sepertinya sudah milik Bapak Ibu sekalian, tetapi memang masih secara administrasi masih belum diurusi, seperti itu kan. Nah, kalau sudah diisi semuanya, lalu diklik simpan, ya. Nah, itu tadi kan nanti akan keluar semua. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian tahun sebelumnya sudah pernah melakukan pelaporan SPT tahunan, maka untuk mengisikan harta pada tahun sebelumnya tidak perlu diketik lagi satu persatu. Bisa langsung melalui
tombol harta pada SPT tahun lalu, diklik itu nanti akan keluar semua yang tahun lalu. Tinggal nanti diedit saja. Jadi misalkan tahun 2021 kemarin punya motor, lalu motornya itu dijual, itu nanti bisa dihapus, diganti motor yang baru, misal di 2022 beli motor, nanti bisa dituliskan menggantikan sepeda motor yang tadi sudah dijual. Jadi jangan lupa juga ketika lapor SPT tahunan diupdate harta yang dimiliki, ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah diisi semuanya, maka klik lanjut ke daftar utang. Nah, daftar utang ini bisa diisi, bisa juga tidak apabila tidak punya, kan kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu sekalian harus punya utang. Kalau memang misalkan saya ada harta tapi tidak punya utang, ya silahkan langsung lanjut saja ke daftar tanggungan. Tapi apabila misalkan Bapak Ibu punya utang, nanti bisa diisikan ke bagian C ini. Apabila tahun lalu ada hutang, lalu tahun ini belum lunas, maka diklik utang pada SPT tahun lalu. Begitu juga apabila utang tahun lalu itu sudah lunas, ini juga harus diklik untuk nanti dihapus di sini. Jadi data yang ada di sini adalah update per tahun 2022. Sama dengan sama dengan cara pengisian harta tadi, untuk pengisian yang utang bisa langsung klik tambah, lalu nanti akan keluar kolom seperti ini, lalu bisa dipilih juga kode utangnya apa, nama pemberi pinjamannya apa, biasanya di situ nama banknya ya, alamatnya di mana, biasanya dituliskan alamat cabang banknya itu tadi, lalu tahun pinjamnya berapa, sama jumlah yang masih tersisa per 31 Desember 2022 berapa, bisa diisikan di situ. Jadi misalkan Bapak Ibu di 2021 punya utang, sudah dilaporkan di 2021 utangnya pas per 31 Desember 2021. Lalu di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian kan ngisi SPT. Itu nanti jumlahnya silahkan diedit. Jadi tinggal berapa sisanya. Seperti itu nggih. Kalau misalkan ada utang baru, ya nanti diklik tambah saja. Tetapi apabila utang tadi sudah lunas, bisa juga langsung diklik hapus. Nah, di bagian aksi ini kan ada tulisannya ubah hapus. Nanti bisa diklik kalau memang mau mengubah atau menghapus. Selesai mengisi daftar utang, selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke kolom berikutnya, yaitu daftar tanggungan. Bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Ini nanti kalau mau melaporkan atau mengisi kolom sesuai dengan SPT tanggungan pada SPT tahunan tahun lalu, bisa juga langsung diklik tanggungan pada SPT tahun lalu. Apabila belum pernah mengisi, baru pertama kali ini mengisi, bisa langsung klik tambah. Nanti kalau diklik tambah akan keluar kotaknya ya. Di situ nanti ada kotaknya. Yang harus diisikan adalah nama, NIK, hubungan kekeluargaan, sama pekerjaan. Untuk pria, laki-laki yang sudah menikah, yang dituliskan pada tanggungan SPT tahunan adalah nama istri dan anaknya yang masih menjadi tanggungan. Apabila anaknya sudah bekerja, ya tidak usah ditulis. Tetapi apabila anaknya masih sekolah, masih balita, itu yang harus dimasukkan ke situ. Okay? Jadi cukup istri sama anak-anaknya. Istri saya, nah nanti misalkan ini istri saya punya kerja sendiri, punya NPWP sendiri, apakah harus ditulis juga di situ? Iya. Istrinya tetap namanya ditulis di situ. Okay? Nanti kalau sudah dimasukkan nama istri dan anak-anaknya yang ada di dalam satu kakak itu tadi, saya ingatkan kembali, kalau anak khusus yang belum bekerja, kalau sudah bekerja tidak perlu dituliskan di situ. Karena kalau sudah kerja biasanya sudah punya NPWP sendiri, bisa lapor sendiri, bukan tanggungannya lagi. Seperti itu, itu nanti cukup nama istri dan anaknya yang belum bekerja saja. Yang sudah bekerja, biar lapor sendiri. Nah, lalu kalau istri gimana? Kalau istri biasanya tanggungannya kosong. Seorang wanita biasanya isi daftar tanggungannya, ini daftar susunan anggota keluarganya kosong. Karena secara perpajakan dianggap wanita itu ditanggung oleh suaminya. Sehingga biasanya walaupun, loh saya sudah menikah, kok di sini saya keterangannya tidak kawin. Nah, iya, secara perpajakan panjenengan masih gadis. Seperti itu, nggih. Jadi di perpajakan nanti tetap tulisannya TK0, belum menikah, tidak ada tanggungan, karena nama panjenengan yang istri itu tadi sudah masuk ke tanggungannya yang pria atau suaminya. Itu tadi kalau sudah diisikan, diklik selanjutnya.
nanti akan keluar lampiran 1. Loh, kok kebalik lampiran 2 dulu, baru lampiran 1? Iya, memang kalau ngisi SPT itu, perpajakan itu ngisinya dibalik dari belakang ke depan. Makanya biasanya lampiran 2 dulu, baru ngisi lampiran 1. Seperti itu, nggih. Nah, nanti di lampiran 1 adalah ada bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam penghasilan neto yang bagian A ini? Nah, itu adalah sudah dituliskan ya, di situ ada bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan pengalihan harta atau penghasilan lainnya. Kalau misalkan tidak ada itu semua, saya cuma punya bukti potong 1, 1721, saya nggak ada penghasilan itu, maka langsung klik lanjut ke B. Itu hanya diisi bila ada saja. Bila tidak ada, dikosongi saja, langsung klik lanjut ke B. Nah, kemudian bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu antara lain seperti yang tertera pada gambar ini. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian di 2022 dapat warisan. Nah, itu nanti kan tidak ada pajaknya, bukan objek pajak, benar, bukan tidak ada pajaknya, tapi bukan objek pajak. Maka itu nanti silakan dituliskan di situ. Misal dapat warisan rumah 500 juta, nanti seharga 500 juta bisa dituliskan di bagian warisan itu 500 juta, seperti itu. Atau misalkan dapat beasiswa, nanti masuknya di situ. Ya, dapat sumbangan, dapat bantuan, masuknya di nomor 1. Seperti itu. Nanti langsung setelah itu diisi, bila ada diisi, bila tidak diisi tidak apa-apa, langsung lanjut ke bukti potong. Nah, ini wajib diisi. Seperti harta tadi, ini kalau nggak diisi nggak bisa disimpan. Yaitu bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Itu nanti kalau misalkan penghasilan Bapak Ibu di atas 60 juta, Bapak Ibu harus memiliki bukti potong 1721. Loh, saya itu nggak diberi Mbak dari kantor. Minta. Karena itu sebagai bukti dari kantor panjenengan sudah memotong pajak panjenengan. Sama halnya kayak kalau misalkan beli bayar kos deh, bayar kos. Sebagai bukti kalau sudah bayar kos kan pasti dapat kwitansi. Isi ibu kosnya harus ngasih kwitansi ke panjenengan sebagai bukti kalau sudah menerima uang dari panjenengan. Nah, seperti halnya itu, pemberi kerja yang mengaku sudah memotong pajak panjenengan wajib memberikan bukti potong ke panjenengan. Itu kewajiban mereka. Seperti itu, nggih. Jadi memang banyak yang biasanya, loh, saya sudah dipotong sama perusahaan, bukti potongnya mana Bapak atau Ibu? Ya, nggak ada Mbak, nggak tahu, saya nggak dikasih. Terus, nah seperti itu salah, perusahaannya wajib ngasih, nggih, kalau memang sudah memotong penghasilan. Memotong penghasilan dan memotong pajak penghasilan. Nah, itu wajib dikasihkan, itu nanti yang dilaporkan di SPT tahunan. Itu diisikan di bagian C ini, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Langsung saja klik tambah. Nah, itu nanti akan keluar kotak seperti itu. Silakan diisi sesuai dengan bukti potongnya. Nah, misalkan nih, bukti potong untuk penghasilan itu nama pajak yang dipotong dari pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja kepada orang yang bekerja pada satu pemberi kerja itu namanya PPh 21. Itu nanti jenis pajaknya dipilih saja PPh pasal 21. Kalau Bapak Ibu lupa, biasanya sebenarnya di bukti potong itu bagian paling atas itu sudah ada tulisannya. Bukti potong pajak penghasilan PPh 21 itu ada tulisannya. Tapi kalau misalkan saya tidak berhasil menemukannya, Mbak. Pokoknya Bapak Ibu bekerja di satu pemberi kerja, itu nanti tulisannya PPh 21 nggih. Itu pemberi kerja atau lebih. Nah, kalau dapat bukti potong, bekerja di orang lain, itu dipotongnya pakai PPh pasal 21. Maupun dan kalau saya agak ribet. Pilih saja langsung PPh pasal 21 biar nggak bingung. Nah, untuk NPWP pemotongnya disesuaikan dengan bukti potong yang diterima. Nah, bukti potong itu contohnya seperti yang tampak pada layar. Paling atas itu kan ada tulisannya bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Nah, seperti itu bentuknya bukti potong.
NPWP pemotongnya nanti dimasukkan sesuai dengan yang pada kolom di atas itu ya, ada NPWP pemotong, itu nanti diketikkan di DCP online, di pelaporan itu tadi diketikkan, nanti akan secara otomatis keluar nama pemotongnya. Lalu nomor bukti pemotongan nanti juga dimasukkan. Nah, nomornya yang mana? Yang paling atas, kolom atas, bawahnya bukti pemotongan. Itu nanti diketikkan di situ, diketikkan juga titik dan stripnya, karena itu nanti tidak otomatis, nggih. Jadi diketikkan sendiri 1.1, strip 12, titik 22, strip 000000001. Diketikkan sendiri di situ. Lalu tanggal bukti pemotongannya mana Mbak yang dimasukkan? Tanggal bukti pemotongan biasanya posisinya ada di paling bawah, dekatnya tanda tangannya bendaharanya. Okay. Nanti bisa dipilih, diketikkan tanggalnya di situ, tanggal bukti pemotongannya kapan. Lalu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut adalah yang tampak pada tombol pada kolom nomor 20. Okay. Jadi di bukti potong itu tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, sudah ada tulisannya. Angka sekian itu apa saja sudah ada tulisannya. Tinggal dicari saja bagian yang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, itu nanti diketikkan lagi di bagian jumlah PPh dipotong atau dipungut. Kalau sudah diketikkan, lalu langsung saja klik simpan. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian itu dari satu pemberi kerja ya, atau bekerja di satu perusahaan, biasanya cuma dapatnya satu bukti potong yang wujudnya seperti itu tadi. Kalau sudah diklik simpan, diklik berikutnya akan muncul tulisannya induk. Nah, di sini nanti silahkan disesuaikan dengan statusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, status perkawinan itu adalah status perkawinan per awal tahun 2022, nggih. Itulah mengapa biasanya kalau saya tahun 2022 sudah nikah, Mbak, tapi kok bukti potong saya tulisannya masih tidak kawin. Itu karena nikahnya pas di tengah tahun. Itu nanti akan diakui kapan? Akan diakui di tahun 2023, tahun berikutnya. Ya, seperti itu. Karena melihatnya status pernikahan, status tanggungan anak itu adalah di awal tahun, bukan di akhir tahun. Jadi kalau misalkan anak saya lahir bulan Mei 2022, itu nanti nggak pasti belum kelihatan di SPT tahunannya Bapak Ibu, di bukti potongnya itu tadi. Pasti tulisannya masih biasanya K0, seperti itu. Nah, itu diikuti saja seperti itu sudah benar dari bendaharanya, guys. Jangan, loh ini salah bendaharaku, aku ditulis K0, padahal anakku sudah 1. Nah, itu karena lahirnya di tengah tahun 2022. Kalau lahirnya di tahun 2021 bulan Desember, nah itu malah bisa nanti masuk di SPT 2022, itu nanti sudah langsung K1. Tapi yang 2022, nggih, bukan yang 2021. Kan kita lapornya itu kan 1 tahun ke belakang. Biasanya sudah lupa kalau misalkan, oh iya anak saya lahirnya baru tahun kemarin. Oh makanya kok ini masih belum keupdate di sini. Nah itu biasanya karena lahirnya di tengah tahun seperti itu. Identitasnya kalau mau gampang sebenarnya nyontek aja dari bukti potong itu tadi. Nah jadi seperti, bentar saya tunjukkan. Nah ini Bapak Ibu, kursor saya kelihatan apa enggak? Nah, di status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP ini disesuaikan sama sini saja sebenarnya. Kan Bapak Ibu ketika menikah, anaknya lahir 1, 2, 3, atau 4, atau seterusnya, itu kan pasti lapor ke pemberi kerjanya. Supaya dapat apa? Dapat tunjangan, biasanya gitu kan. Nah, itu nanti dari pemberi kerjanya juga akan selain mungkin akan menambah penghasilan atau menghitung secara ulang penghasilan Bapak Ibu, tetapi juga berefek di pajaknya, pemotongan pajaknya. Jadi semakin banyak anaknya, maka PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya juga semakin tinggi. Semakin tinggi itu artinya, jadi misalkan kalau nggak menikah, masih belum menikah, ya, bukan sudah menikah, itu PTKP-nya itu 54 juta. Nanti kalau sudah menikah nambah 4.500.000, jadi 58.500.000, seperti itu. Jadi makin sedikit pajak yang dipotong kalau Bapak Ibu menikah dan semakin banyak anaknya.
Tapi menikahnya cuma 1 kali nggih, pernikahan kedua tidak diakui di perpajakan nggih, mohon diingat. Nah, selanjutnya. Oh iya. Tapi kalau wanita kawin seperti yang saya jelaskan tadi, itu tadi untuk yang suami nggih. Kalau wanita kawin itu tetap TK 0. Mau anaknya 3, 4, 5, kalau dia suaminya punya NPWP juga itu nanti tetap TK 0 nggih. Seperti itu. Jadi kalau wanita itu nanti tetap menjadi gadis di mata perpajakan, tetapi kalau laki-laki itu nanti akan bisa menambah penghasilan tidak kena pajaknya, artinya mengurangi pemotongan pajaknya. Nah, kita balik lagi ke identitas tadi, disamakan saja dengan bukti potong tadi supaya mudah. Nanti jangan lupa kalau Bapak Ibu sekalian menikah atau nambah anak, dilaporkan ke pemberi kerjanya supaya bisa ngupdate itu tadi, nggih. Biar nanti pajaknya dipotong, dikurangin juga kalau memang anaknya nambah seperti itu. Lalu klik, habis klik tidak. Ini miskan tadi masalahnya Mbak Sinta tadi ya, sebenarnya Nora Sinta tadi karena belum menikah, maka diklik tidak kawin, lalu lanjut ke akhir. Nah, apa sih yang diisikan di penghasilan neto ini? Yang diisikan adalah dari bukti potong Bapak Ibu sekalian. Dicari juga tulisan jumlah penghasilan neto. Itu kan ada tulisannya, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, itu nanti disamakan juga dicari jumlah penghasilan netonya berapa. Ini tadi kan kita pakai kasusnya Nona Sinta yang belum menikah, bekerja di satu perusahaan, ternyata penghasilan netonya dalam 1 tahun adalah 127.11.178 rupiah. Diketikkan ulang di bagian nomor 1. Jadi di kolom 12 jumlah penghasilan neto, ini belum pasti kolom 12 juga, nggih, soalnya kadang-kadang berbeda-beda nomornya, tapi yang penting kita cari tulisan jumlah penghasilan neto, ini diketikkan di jumlah penghasilan neto juga. Nanti kalau sudah secara otomatis akan muncul jumlah penghasilan itu sama jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat sumbangan keagamaan sifatnya wajib seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu membayar zakat, itu boleh dituliskan di situ. Boleh. Tetapi zakat yang boleh ditulis di situ atau yang diakui sebagai pengurang penghasilan itu cuma zakat yang dibayarkan misalnya ke Basnas, tahu saya nggih. Ke Basnas atau Lazis itu saya kurang tahu. Pokoknya itu ada daftar untuk pemotong pajak yang diakui oleh Kementerian Keuangan sebagai pengurang yang bisa digunakan untuk pengurang penghasilan itu seperti itu. Jadi kalau misalkan saya bayar zakat, Mbak, tapi di masjid sebelah rumah saya, itu biasanya nggak bisa dikurangkan di situ. Jadi cuma khusus yang nanti biasanya juga dari lembaganya itu nanti dikasih kertas kayak bukti kalau dia sudah melakukan pembayaran zakat. Nah, lembaga-lembaga yang ada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk yang mengelola zakat itu nanti yang bisa dijadikan untuk pengurang penghasilan itu ada listnya sendiri. Jadi tidak semuanya bisa, nggih. Kalau misalkan saya bayar zakat tapi tidak dapat bukti, nggih, dilewati saja, langsung lanjut ke B. Nah, lanjut ke B nanti akan ada tulisannya penghasilan kena pajak. Nomor 7, penghasilan tidak kena pajak. Ini tadi diketikkan bagian sesuai dengan yang bukti potong tadi, nggih. Nah, misalkan ini Nona Sinta kan pilih dia statusnya tidak kawin, tanggungan 0, maka nanti akan otomatis keluar 54 juta. Tapi apabila seorang suami biasanya statusnya kawin, anak 1, nanti beda lagi juga PTKP-nya, seperti itu. Nah, itu nanti akan keluar penghasilan kena pajaknya berapa. Penghasilan kena pajak tadi adalah dari neto dikurangi PTKP, nggih. Langsung klik saja lanjut ke C. Nah, di bagian C ini nanti secara otomatis akan keluar penghasilan PPh terutangnya. Ya. PPh terutangnya akan langsung otomatis keluar, langsung saja klik lanjut ke D. Nah, kredit pajaknya tadi yang dituliskan pemotongan pajak dari perusahaannya nanti keluarnya di sini. Jadi PPh yang dipotong atau dipungut nanti keluarnya di sini. Itu nanti akan sesuai dengan yang diisikan Bapak Ibu tadi. Jadi apabila ngisinya salah, biasanya kemungkinan besar juga nanti salah. Kalau nggak salah, biasanya kelihatannya di mana, Mbak, ketika diklik lanjut ke E, tulisannya tidak nihil. Karena biasanya kalau penghasilan dari satu pemberi kerja itu kan satu yang menghitung dan memotong pajaknya kan cuma dari satu pemberi kerja.
eh, biasanya dia sudah pasti nihil, tidak ada kelebihan atau kekurangan pembayaran. Biasanya. Tapi juga tidak menjamin kalau pasti nihil seperti itu, nggih. Tergantung dari tadi Bapak Ibu tadi seperti ada transaksi lainnya atau tidak, itu nanti tergantung dari situ. Tapi biasanya yang benar ya yang nihil, karena kan yang hitung kan cuma satu, disesuaikan dengan bukti potong tadi misinya. Maka kalau sudah sesuai seharusnya tulisannya itu nihil. Kalau sudah nihil, insya Allah sudah benar. Nanti langsung lanjut ke F. Nah, nihil itu artinya apa sih Mbak? Panjenengan nanti tidak akan dimintain pembayaran lagi. Kalau tulisannya kurang bayar, wah itu bisa jadi pengisiannya ada yang salah seperti itu, atau memang dari perusahaannya motongnya kurang. Kalau seperti itu ada kasus khusus seperti itu, Bapak Ibu sekalian bingung, bisa langsung tanya ke kantor pajak terdekat nih. Tetapi apabila nanti tulisannya sudah nihil, oh ya sudah, berarti sudah benar kan panjenengan tidak perlu membayar pajak lagi karena pajaknya sudah dibayarkan sama pemberi kerjanya. Seperti itu. Lalu langsung lanjut ke F. Angsuran ini selanjutnya langsung lanjut saja ke pernyataan untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan. Nah, kita masuk ke alur tahap berikutnya, yaitu minta kode verifikasi. Ini keluarnya di mana sih? Setelah kolom pernyataan setuju ini dicentang, lalu Bapak Ibu mengklik tombol selanjutnya. Nanti akan keluar seperti ini, kirim SPT Anda. Bapak Ibu lalu klik tombol tulisannya di sini yang warna oranye. Nanti kalau diklik, nah pilih media pengiriman kode verifikasi yang email saja. Soalnya kalau milihnya yang SMS nanti kepotong pulsanya. Kalau yang email kan gratis, nanti langsung setelah klik email, klik OK, Bapak Ibu ngecek emailnya masing-masing, ya. Bukan ngecek DJP online lagi, tetapi email pribadi yang didaftarkan di DJP online. Nah, kode verifikasi bentuknya seperti yang tampak pada layar. Jadi kode verifikasi ini bisa di copy paste atau disalin tempel, bisa juga panjenengan ketik ulang. Nah, kalau sudah dapat email seperti ini, dapat kode verifikasi, tinggal kita kirim formulirnya. Diketikkan, dimasukkan kode verifikasi, lalu klik kirim SPT. Kode verifikasinya masukkan, klik kirim SPT. Sudah, itu nanti akan muncul info. SPT berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Silahkan dipilih puas atau tidak puas terhadap pelayanan DJP online-nya. Seperti itu, ya. Karena itu nanti misalkan sebagai bahan feedback juga buat kita untuk ke depannya perbaikannya seperti apa. Nah, bukti pelaporannya itu tadi akan masuk ke email sama dengan kode verifikasi. Tanda terima SPT-nya bentuknya seperti yang tampak pada layar, oke? Seperti itu, nama, NPWP, tahun pajak, masa pajak, jenis SPT, pembetulannya keberapa, status SPT sama nominal. Nah, kalau sudah dapat ini tandanya Bapak Ibu sekalian sudah lapor SPT tahunan, sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur tahapan pelaporan yang 1770 SS atau yang sangat sederhana. Ini sangat sederhana dibandingkan yang itu tadi. Kalau itu tadi kan kayak stepnya kayak panjang gitu, kayak banyak gitu. Kalau yang 1770 SS ini jauh lebih sederhana ketimbangnya. Caranya seperti apa? Sebenarnya mirip, hampir sama saja, tetapi tidak ada beberapa kolom yang mungkin ada di 1770S karena memang dibuat sesederhana mungkin untuk pelaporan yang untuk penghasilan di bawah 60 juta, karena biasanya untuk penghasilan di bawah 60 juta itu tidak ada pajaknya, seperti itu. Sama seperti yang S tadi, yang pertama ketika habis klik e-filing itu keluarnya apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka dipilih tidak. Apakah seorang suami istri yang menjalankan kewajiban terpisah, dipilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah, dipilih ya. Nah, kalau sudah dipilih ya ini tadi, maka akan muncul kolom tulisannya, tombolnya itu SPT 1770 SS. Nanti diklik saja SPT 1770 SS. Langsung kita masuk ke tahap pengisian formulir. Sama juga kayak yang S tadi, memilih tahun pajak terlebih dahulu, lalu klik tombol selanjutnya.
Setelah itu akan muncul tombol tampilan seperti yang tampak pada layar. Nah, itu tadi sama juga. Bapak Ibu seharusnya mendapatkan yang namanya bukti potong 1721 dari pemberi kerjanya. Sebagai apa? Sebagai bentuk kalau memang penghasilannya belum dipotong oleh pajak. Jadi Bapak Ibu tahu penghasilan bersih saya tidak dipotong pajak sejumlah sekian seperti itu. Jadi pemberi kerja itu sebenarnya motong atau enggak motong itu wajib memberikan yang namanya bukti potong seperti itu. Nah, pengisiannya gimana? Agak berbeda dari yang S tadi karena kalau SPT 1770 SS yang ditanyakan adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto nyari juga di bukti potongnya, benar? Bukti potongnya dicari yang tulisan jumlah penghasilan bruto lalu diketikkan di kolom penghasilan bruto. Lalu di bawah penghasilan bruto ada kolom pengurangan. Diketikkan juga dari jumlah pengurangannya di bukti potong 1721 lalu dituliskan di pengurangan. Lalu ada juga PTKP. Nah, ini juga sama. Karena kita tadi masih memakai contohnya Ibu Sinta, Nona Sinta yang belum menikah, maka tulisannya TK0 tidak kawin, tidak ada tanggungan. Tetapi apabila Bapak Ibu, misalkan ini seorang suami yang lapor, dia kan sudah menikah, punya anak satu, ini nanti penghasilan tidak kena pajaknya disesuaikan juga. Oke? Lalu klik berikutnya. Nah, nanti akan muncul kolom berikutnya yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi misalkan Bapak Ibu dapat bukti potong lain yang tulisannya adalah PPh final atau bersifat final, nanti bisa diisi di kolom 8 untuk dasar pengenaannya atau penghasilan brutonya. Untuk PPh terutangnya diisi di kolom 9, dan untuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, yang contohnya warisan itu tadi, itu bisa diketikkan di kolom nomor 10. Apabila tidak ada, dilewati saja, langsung klik berikutnya. Nah, sama, harus mengisi harta dan kewajiban, tetapi bedanya tidak perlu dirinci. Jadi misalkan Bapak Ibu punya harta langsung dijumlahkan saja. Saya punya motor sama HP, rumah masih sama orang tua, motor harganya misal 20 juta, HP harganya 5 juta, harta saya total 25 juta, seperti itu. Nah, untuk jumlah keseluruhan kewajiban atau utang juga sama, tidak perlu rinci, tetapi cukup pada akhir tahun 2022 utangnya tinggal berapa. Misalkan tadi, oh motornya ternyata nyicil belinya, maka dituliskan di jumlah keseluruhan kewajiban. Nyicilnya berapa? Anggaplah beli motor di akhir tahun 2022, saya kasih harganya 20 juta, saya baru ngasih DP 5 juta, saya punya utang berarti 15 juta, nanti berarti di situ ditulisnya 15 juta, seperti itu. Ya. Lalu kalau sudah diisi semuanya, baru klik tombol berikutnya. Nah, langsung masuk ke pernyataan. Jadi tidak perlu mengisi kolom seperti rincian harta, rincian utang, atau rincian nama tanggungannya. Ya. Langsung ngisi aja sesuai dengan bukti potong 1721-nya, diisi bagian penghasilannya, PTKP-nya berapa, ada penghasilan lain yang diperoleh atau tidak, dan juga jumlah harta, jumlah utangnya, langsung klik masuk ke pernyataan, klik setuju, lalu klik juga selanjutnya. Itu nanti akan langsung masuk ke bagian kirim formulir SPT. Sama juga dengan 1770S tadi, tinggal masuk ke kode verifikasi, diklik di sini, itu nanti akan dapat kode verifikasi di email, dari email dikopas ke situ, atau diketikkan ulang, dimasukkan kode verifikasi. Nah, nanti baru klik kirim SPT. Nah, kalau sudah terkirim, SPT-nya akan keluar lagi info tombol puas dan tidak puas. Setelah itu, tinggal cek tanda terimanya di emailnya Bapak Ibu. Oke, nanti akan ada tanda terima seperti yang tampak pada layar. Kalau sudah dapat tanda terima itu baru disebut sudah lapor SPT tahunan, ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila ini ada tambahan ya Bapak Ibu, apabila penghasilannya
di bawah PTKP. Apakah saya harus tetap punya NPWP aktif? Tidak. Bapak Ibu sekalian boleh mengajukan permohonan non-efektif. Jadi untuk penghasilan di bawah PTKP itu memang memang biasanya kita sarankan untuk di non-efektifkan supaya panjenengan tidak punya kewajiban lapor-lapor terus, ya. Karena sebenarnya kan tidak wajib untuk aktif NPWP dengan penghasilan di bawah PTKP. Nah, jadi biasanya kita sarankan juga, kalaupun Bapak Ibu datang ke kantor, lapor penghasilan di bawah PTKP, biasanya kita sarankan untuk di non-efektifkan saja, biar tidak punya kewajiban lapor. Kan kewajibannya cuma satu, yaitu lapor. Ya. Nah, cara untuk penonefektifan gimana? Mengisi formulir penetapan non-efektif. Ya. Dan juga ada nanti surat pernyataan bermeterainya. Itu nanti diserahkan ke KPP terdaftar. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian, kalau yang hadir di sini, insya Allah semuanya kan KPP Blitar, ya, itu nanti bisa diserahkan ke KPP Blitar langsung. Atau apabila Bapak Ibu, aduh saya berhalangan hadir di hari dan jam kerja, boleh dikirim lewat ekspedisi atau lewat pos, ya. Ekspedisi atau pos, ya, nggak boleh kurir yang tidak ada tanda terimanya. Nah, harus yang tercatat, yang dapat resi, seperti itu, nggih. Nah, itu nanti kita juga akan meneliti yang boleh dinonefektifkan seperti apa. Yang pasti sudah lapor SPT tahunan terakhir. Loh, saya kan tidak itu, Mbak, tidak ada dipotong pajak, kenapa harus lapor? Tetap harus lapor supaya kita tahu kalau memang Bapak Ibu sekalian tidak dipotong pajak, seperti itu. Itulah gunanya kenapa walaupun penghasilan di bawah PTKP tetap harus lapor, seperti itu, nggih. Nanti kan kita tahu, oh ini di bawah PTKP tidak ada tunggakan pajak, maka nanti bisa kita nonefektifkan. Tetapi apabila masih ada tunggakan atau misalkan belum dilaporkan SPT 2022-nya, kita minta lunasi dulu atau kita minta untuk lapor terlebih dahulu. Ya. Video tutorial pelaporan sebenarnya juga sudah ada di YouTube-nya DJP. Bapak Ibu bisa mengakses, bisa langsung ketikkan saja misalkan e-filing 1770 SS. Nanti di situ ada tutorialnya. Jadi misalkan sambil nyetel tutorial, sambil pegang HP, diikuti satu persatu, tutorialnya sampai mana, seperti itu bisa. Atau juga untuk yang 1770S sama, sebenarnya sudah ada di kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Ya. Oh iya, Bapak Ibu, saya lupa menjelaskan ya tadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung diketikkan saja. Kalau mau nanya langsung nanti di akhir sesi ya. Punten, saya lupa menjelaskan. Nah, sekian materi pelaporan SPT tahunan dari saya. Akan saya kembalikan lagi ke MC hari ini kepada Kak Ika. Oke, terima kasih Kak Melisa untuk materi dan penjelasannya. Ini memang siang-siang waktunya istirahat atau setelah jam istirahat, jam-jam rawan ya. Tapi semoga apa yang disampaikan Kak Melisa tadi dapat Bapak Ibu pahami semuanya ya. Kami membuka sesi pertanyaan. Ya, bisa ditanyakan melalui kolom chat ataupun nanti melalui raise hand ya. Silakan bertanya langsung kepada Kak Melisa. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu yang mau raise hand ya, mau bertanya, silahkan. Mumpung ada kesempatan, saya akan membacakan terlebih dahulu ya Kak Melisa. Ada pertanyaan dari kolom chat nih, dari Rujito Nur Bapak ya mungkin ya. Saya panggilnya Bapak Pak Rujito Nur ya. Izin bertanya Bu, jika saya berhenti bekerja di tahun 2022 selama 3 bulan, untuk total penghasilannya bagaimana ya? Karena biasanya dikalikan 12. Jadi mungkin ini Pak Rujito Nur ini berhenti bekerja mungkin sekitar bulan September kali ya? Ya, jadi Oktober, November, Desember tidak ada penghasilan atau gajinya nggak ada gitu Kak Melisa. Kira-kira gimana nih Kak? Baiklah, jadi misalkan tadi seperti yang dijelaskan Kak Ika, misalkan berhenti bekerja di bulan September, bekerjanya cuma dari Januari sampai
September ya. Berarti kan berhentinya September. Berarti kan Berarti tidak September bekerja. nggak benar sama sekali. Berarti tidak bekerjakan Oktober, November, Desember. Nah, itu kan berarti dari Nah, Januari itu kan sampai berarti dari September. Januari sampai Dari September. pemberi Dari kerjanya pemberi pertama-tama yang kerjanya pertama-tama saya sarankan yang adalah saya nanya sarankan pemberi adalah nanya kerjanya pemberi kerjanya ngasih bukti potong atau masih tidak. bukti potong atau tidak. Nah, Apabila nanti pekerjanya apabila nanti oh, itu pekerjaannya CV kecil Mbak, saya nggak pernah itu CV kecil dikasih Mbak, saya bukti nggak pernah potong. juga Saya dikasih bukti biasanya potong. penghasilannya Saya juga biasanya cuma penghasilannya juga di bawah 4.500.000 di setiap bawah bulannya. 4.500.000 Gitu. setiap bulannya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Nah, Pak Rujito Bapak Ibu, mungkin nanti bisa Pak Rujito menghitungnya mungkin nanti dikalikan saja menghitungnya dikalikan bulan saja di mana Pak Rujito bekerja. bulan di mana Nanti Pak Rujito menerima bekerja. penghasilannya sama dengan bulan Januari. Penghasilannya sama dengan Bulan Januari sampai bulan September. Januari artinya sampai 9 bulan bulan. September. Kalikan saja 9 bulan nanti Kalikan saja dilaporkan 9 bulan nanti penghasilannya dilaporkan menggunakan untuk SPT penghasilannya 17 menggunakan SPT SS. 17 Penghasilan satu bulannya dikalikan penghasilan 9 satu bulannya bulan dikalikan bisa 9 bulan dilaporkan nanti bisa di dilaporkan SPT tahunan di seperti itu. SPT tahunan seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Melisa. Jadi untuk Pak Rujito Engner ya mungkin kesimpulannya meskipun penghasilan yang diterima tidak full selama 1 tahun atau 12 bulan ya, itu untuk penghitungan pajak tetap disetahunkan, namanya kita istilahnya tetap disetahunkan. Nanti ada tata cara penghitungannya Pak, nggak masalah, nanti silakan dibawa aja bukti potongnya kalau ada, kalau misalkan tidak ya silakan nanti perincian penghasilannya seperti apa, nanti tinggal dimasukkan aja. Gitu. Terjawab. Kemudian ini ada Bu Uswatun Hasanah, raise hand ya. Ibu silahkan open mic-nya ya Bu. Mau bertanya apa nih? Ya, terima kasih Bu. Selamat siang semuanya. Selamat sore semuanya. Saya Uswatun Hasanah, kebetulan saya dari Kelumpu, dekat dengan KPP Pratama Blitar. Mungkin suara saya terdengar nggih, Bu? Terdengar jelas, Bu. Terdengar jelas, Monggo Bu. langsung dilanjutkan saja. Langsung dilanjutkan saja. Oh, nggih. Gini, kebetulan saya memang belum lapor yang tahun kemarin terus dapat undangan ini. Terus itu berarti saya harus prosesnya bagaimana, Bu? Apakah saya harus ke KPP Pratama untuk mungkin melunasi tanggungan? Apakah ada dendanya seperti itu? Oke, baik. Ibu Uswatun tanya ini kan memang belum melapor ke Melisa, kemudian bertanya gimana ini caranya lapor. Gimana? Jadi Bu Uswatun Hasanah, kalau memang mau mengetahui tunggakannya, maka saya sarankan untuk datang langsung ke KPP karena tidak mungkin saya tunjukkan tunggakannya sekarang padahal ada di kelas banyak sekali orang kan itu merupakan jadi kalau ingin tahu ada tunggakan atau tidak, tunggakannya ada berapa nanti bisa langsung ke KPP saja atau bisa juga melalui WhatsApp kami yang kami gunakan untuk kelas kemarin kami kirimkan undangan kelas pajak itu juga bisa undangan kelas pajak itu juga bisa tanya ke situ ya. Nah, jadi pertanyaannya nggak punten selain itu apa? Pertanyaannya nggak punten selain itu apa? Belum lapor. Misalkan belum lapor, misalkan belum lapor, nanti tinggal kami dilaporkan sarankan saja. untuk lapor yang Kami sarankan 2022 untuk dulu lapor gitu. yang 2022 gitu. Karena saya juga belum tahu. Karena saya juga belum tahu dari tahun kapan. daftarnya dari tahun kapan. Yang Maka saya sarankan lapor dulu yang 2022. Apabila nanti sudah dilaporkan yang 2022 dan ternyata penghasilan kok di bawah PTKP, kok di bawah PTKP, panjenengan supaya tidak usah lapor lagi supaya tidak usah lapor lagi nanti ke depannya bisa melakukan Bu Uswatun bisa mengajukan permohonan non efektif ngaten nggih. Jadi kalau memang pengen tahu apa namanya? Tunggakan pajaknya bisa langsung datang KPP Pratama Blitar. Kalau memang pengen dinonefektifkan bisa langsung KPP Pratama Blitar kan rumahnya Kelumpu tadi deket nggih. Tapi kalau misalkan saya cuma pengen lapor saja Mbak, saya nggak sempat ke sana, dilaporkan sendiri boleh. Caranya seperti yang saya jelaskan itu tadi, nggih. Tetapi kalau udah masuk ke ranah ini tunggakannya gimana, berapa, langsung menghubungi secara pribadi mawon nggih, soalnya nggak enak kalau nanti keluar datanya semuanya di sini ngaten. Seperti itu Kak Ika mungkin.
Oke, baik. Terima kasih Kak Melisa jawabannya. Jadi itu ya Bu Uswatun Hasanah. Monggo silakan dilaporkan. Kalau masih ragu untuk cara pelaporannya boleh ke KPP. Nanti kami membantu, kami pandu untuk cara melaporkan SPT tahunannya. Nah, untuk utang pajak ya, ini bukan untuk Bu Uswatun Hasanah ya, untuk semua Bapak Ibu yang hadir dalam kelas pajak pada siang hari ini, Bapak Ibu boleh menanyakan atau berkonsultasi atau mengecek ya utang pajaknya, karena ini sifatnya rahasia. Jadi kami sarankan memang bertanya langsung, baik nanti bisa melalui chat WA ataupun melalui datang langsung ya ke KPP gitu ya. Nomor yang kami gunakan untuk mengirimkan undangan ke Bapak Ibu itu adalah nomor konsultasi untuk KPP Pratama Blitar. Nanti yang menjawab juga kami penyuluh pajak. Nanti kami akan mengecek data utang pajak Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin belum menerima atau tidak menerima gitu ya. Bu Uswatun bagaimana? Semoga jawabannya bisa. Terima Ada lagi kasih mungkin banyak yang ditanyakan Ibu? informasinya. Ya, saya usahakan segera Bu ke KPP Pratama. Baik. Kadang itu waktunya Bu yang Baik, terus lihat pajaknya pelayanan di kami sana di itu hari loh. Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore, jam istirahat tetap buka ya. Silahkan kami buka pintu selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu untuk datang berkonsultasi. Okay? Terima kasih Bu Uswatun Hasanah pertanyaannya. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali ya. Mumpung masih ada kesempatan atau lewat kolom chat juga bisa kalau malu-malu ya. Sekali lagi materi pada siang hari ini baik rekaman maupun materi slide akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya melalui WhatsApp yang terdaftar ya di kelas pajak kami. Jadi kalau misalkan ada yang mengikuti kelas pajak pada siang hari ini namun belum melakukan registrasi, silakan konfirmasi ke WA konsultasi helpdesk KPP Pratama Blitar di 0812 5941 8451. Oh, ada yang raisan lagi nih Kak Melisa dari Ibu Yuni. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih, Bu. Halo? Iya, silakan. Iya, silakan langsung. Nggih. Bu, ini saya mau melaporkan SPT tahunan, Bu, nggih. Tapi belum bisa lapor karena lupa password. Padahal saya sudah memakai HP untuk mendaftarkan NPWP itu pakai HP ini, tapi ketika saya mau lapor SPT itu passwordnya tidak bisa. Jadi saya terkendala oleh password, Ibu, begitu. Solusinya pripun nggih, Bu? Oke. Terima kasih Bu Yuni pertanyaannya. Mungkin ini juga mewakili beberapa Bapak Ibu semuanya ya. Kalau misalkan saya mau lapor kok saya sering banget lupa password gitu kan. Kadang ada yang baru terdaftar ya melalui IREK, kemudian ID untuk pendaftaran IREK digunakan lagi untuk DJP online, makanya nggak bisa masuk. Ini gimana nih Kak Melisa? Jadi sebenarnya ini yang tadi saya singgung ya Bu Yuni di depan. Nah, untuk lapor SPT tahunan itu melalui website DJP online, Sanes e-registration. Nah, untuk dulu waktu daftar kan di IREK, EREG, betul kan? Di IREK. Nah, di situ memang disuruh bikin password, disuruh bikin NPWP, itu nanti ada passwordnya apa. Nah, tetapi untuk lapor SPT tahunan ini beda websitenya di DJP online. Nah, itu nanti harus bikin password lagi, Bu. Jadi registrasi lagi. Iya, betul. Biasanya ini yang suka kebalik-balik, Inje. Kita juga mampu, soalnya kok saya sudah registrasi lagi. Ya, memang beda, karena beda websitenya, maka Ibu harus melakukan registrasi lagi. Jadi Ibu nanti masuk ke DJP online, lalu ketik yang daftar. Klik yang daftar di sini. Daftar. Inje. Nanti setelah klik di situ, sudah dapat e-fin atau belum, Bu? Sudah, Bu, di email.
Oh iya, nah itu nanti klik daftar, nah nanti disuruh masukkan pasti NPWP sama adminnya. Kalau sudah masukkan NPWP, admin captcha, seingat saya itu 3, nanti diklik selanjutnya, Ibu disuruh Nggih. bikin password lagi. Nah, itu nanti ada tombol disuruh bikin password baruan. Kalau sudah kalau sudah klik daftar, nanti disuruh ngecek ke emailnya. Email yang tadi digunakan untuk pendaftaran DJP online, G. Di situ nanti akan ada namanya link verifikasi. Panjenengan setelah klik aktifkan akun, baru password yang tadi dibikin bisa buat masuk ke DJP online. Ngaten. Oke. Kalau misalkan, aduh Berarti Mbak, seperti saya membuat masih akun, bingung satu-satu. J, gimana? Gimana, Bu? berarti seperti membuat akun gitu nggih, Bu? Injih leres, seperti bikin akun baru, tetapi di website DJP online. Oh, bisa minta alamatnya, Bu, DJP online-nya niku. Panjenengan catat mawon. Nggih, DJP nggih. online. Tulisannya DJP-nya kecil niku nggih, Bu. DJP. DJP online ngoten nggih. 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 Titik pajak. Titik pajak. Nggih, titik go. Titik apa, Bu? GO. Wogo. Nggih, titik ID. Oh, ID nggih. Ada di kolom chat, Bu. Dibantu kakak operator tadi ya Oh, untuk nggih, nggih, alamat matur nuwun. DJP online-nya ya. Nggih, nggih. Berarti DJP mboten singkatan lewat, dari Direktorat Jenderal Pajak. nggih. Berarti mboten lewat IREX sing kita daftar dulu nggih, Bu nggih. Mboten sanes. Sekarang kalau lapor di DJP online, kalau daftar di IREK. Jadi kalau IREK tadi sebenarnya begitu panjenengan dapat NPWP sudah tidak dipakai lagi. Oh, Nyaten. ngoten. Injih. Lah kula kok mboten kenging, kula ngoten. Injih. Banyak juga Bu yang kayak gitu, kayak salah. Saya sudah pernah daftar, kok suruh daftar lagi. Injih, karena beda website. Nggih, nggih, matur nuwun, Bu. Injih, sami-sami. Terima kasih Ibu untuk Nggih, pertanyaannya. Bu Yunik ini juga mungkin mewakili ya teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang masih bingung sudah bikin password kok nggak tetap salah ya passwordnya. Jadi alamatnya beda ya, alamatnya beda antara web untuk pendaftaran dan web untuk pelaporan. Ya, harus mendaftar dulu. Apakah masih ada lagi yang ingin Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Masih kami buka kesempatan? Tidak ada? Oke. Baik, kita cukupkan ya untuk kelas pajak pada siang hari ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalkan memang masih malu-malu mau bertanya di sini, boleh bertanya lewat WA di nomor konsultasi kami di 0812 5941 8451 atau dapat juga datang langsung ke KPP Pratama Blitar di Jalan Kenari ya nomor 118 atau tepatnya di selatannya Terminal Patria ya. Hari pelayanan kami di hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore, jam istirahat tetap kami buka. Demikian kelas pajak online ya pada siang hari ini dengan tema tata cara pelaporan SPT tahunan untuk karyawan swasta. Sampaikan Kak Melisa, dapat Bapak Ibu pahami semuanya dan dapat memberikan ilmu, dan jangan lupa tahun depan untuk laporan ya, dan jangan terlambat lagi daripada nanti kena denda 100.000 gitu ya Bapak Ibu. Nah, kami akhiri, mohon maaf jika selama penyelenggaraan terdapat kekurangan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami untuk mengakhiri link Zoom siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ye.